Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihaqqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa baitihi wa usuli wa quraihi wa hawashihi wala hadrati jamil anbiya wal mursalin wa ala wassalihin wa syuhada mujahidin wa la imada arba'atil mujtahidin wal khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in tabi'in wa ulama'il amilin wal usulin wa mutakallimin wa fuqaha muhaddithin wal qurra fasirin sadati sufiyat muhaqqiqin wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiran mahbusan ilaina wa radabil huquqi alaina ولجميع مؤسس هذا المصلى ونخص setelah hadrati Syekh Abdul Mutin Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi Al-Bandani wala hadrati Syekh Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim Kita lanjut halaman 165. Pembahasan yang lalu menjelaskan tentang syarat dan rukun takbir, sekarang tentang sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi bid-darin amin wa sunanu. Adapun sunnah-sunnah idrajuha bisur'atin, memasukkan ucapan takbir ya secara segera. Jadi kalau kita sholat antara mungkin mengucapkan niat, kalau udah berdiri ya udah siap semuanya, nah itu jangan berlama-lama lagi begitu, ngomong, ngobrol dan lain sebagainya ya, segera untuk dilaksanakan. Untuk apalagi kalau imam sudah takbir, maka mungkin disebutkan di idrajuha bisur'atin itu adalah mempercepatnya begitu ya. Imam sudah takbir itu Allahu Akbar, udah tidak ada lagi aktivitas lain kecuali kita ngikutin takbir lagi. Katanya sih nih ya, katanya orang-orang yang berhasil jadi wali gitu, katanya salah satunya itu adalah orang yang paling cepat takbir setelah imam, katanya begitu tuh ya. Jadi kalau imam udah takbir tuh, nah siapa yang paling cepat takbir, nah itu termasuk adalah orang-orang yang katanya masuk dalam deretan waliullah, katanya begitu ya. Dan enggak semua wali itu ada di dalam bidang agama begitu, ada di dalam macam-macam wali itu ada. Wali dalam bidang dagang ada, wali dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik ada. Waliullah itu semuanya macam-macam. Nah, entah ada yang di mana, maka ini perlu kita berupaya ya untuk sholat ya, apabila imam itu sudah takbir, untuk kita takbir tersebut secara segera gitu ya. Termasuk yang kedua, wa mubadaratil ma'mumi biha, dan menyegerakan makmum ya dengan takbir, bi ayyashtaghila biha, di mana ia menyibukkan dirinya hanya dengan takbir, aqibat taharrumi imamihi, setelah takbirnya atau mengiringi takbirnya imam, min ghairi waswasatin zahiratin,
tanpa ada was-was yang zahir, tanpa ada keraguan-raguan dan lain sebagainya dah yang menyebabkan nanti takbir itu menjadi rusak. Tidak sedikit orang yang takbir itu berulang-ulang tuh ya. Allahu Akbar, batal lagi. Allahu Akbar, batal lagi. Udah takbirnya gede banget lagi ya kan. Imam udah takbir sekali, dia takbir sampai 2-3 kali ya kan. Ngerinya kalau sholatnya sholat sir gitu tuh ya, dianggap imam udah ruku ya kan. Pas dia takbir Allahu Akbar, orang ruku semuanya. Kan repot jadinya kalau begitu ya. Beberapa kali saya ngomong kayak begitu tuh. Nah, makanya takbir itu dikatakan kedengaran, tapi takbir kedengaran itu untuk dirinya sendiri gitu ya. Betul. Kemarin ada tuh ya, wa ayyusmi'ah nafsahu. Dia harus memperdengarkan dirinya sendiri, memperdengarkan dirinya sendiri. Sekali lagi ya. Jangan memperdengarkan orang lain atau bukan memperdengarkan orang lain, yang bisa jadi orang gara-gara dengar takbirnya kita kali gitu yang takbirnya kenceng jadi kacau tuh bacaannya ya. Kan ada orang yang kayak modelnya kayak begitu tuh, dengar sesuatu akibatnya bacaan dia keder gitu, konsentrasinya hilang. Kan berarti kalau gitu kita mengganggu kekhusyuan orang lain, apalagi takbirnya berulang kagak ini ada sak gitu katanya begitu kan, gesah belum serak katanya. Ternyata takbir cuma sekali doang tapi dia berulang-ulang kali takbir. Nah, nggak boleh ada was-was. Orang kalau udah was-was itu jadi mainan setan. Oh, setan udah paling demen tuh gitu ya kan. Sholat dari bacaan ya kan, dari takbir, dari rokaat. Nah, itu dipermainkan banget tuh oleh setan supaya berantakan gitu. Kalau bacaan mungkin kita enggak kali, tapi yang namanya rokaat mungkin pernah kali. Kalau sholat nih, sholat 2 atau 3 atau 4 ya begitu kan. Nah, itu emang setan mempermainkan kita dari situ ya. Dan kalau itu kita memperturutkannya, nah jadi tuh akhirnya ya was-was jadinya itu begitu ya. Selalu aja kagak yakin gitu. Ada orang yang kagak yakin atau was-wasnya gara-gara hurufnya doang, gara-gara panjangnya doang tuh ya kan. Jadi Allahu Akbar tuh dia pengennya itu pas benar tuh Allahu Akbar. Nggak usah begitu ya kan, biasa-biasa aja. Emang di situ tidak ada huruf berat-berat tuh, alif lam lam ha ya kan, kaf ba ro, nggak ada huruf berat itu, nggak ada ain, nggak ada kho ya kan, nggak ada shad dot, nggak ada yang berat-berat. Jangan diberat-beratin ya kan, jangan ditebal-tebelin begitu. Waduh ya, sampai begitu. Kalau kita lihat orang Arab yang memang punya bahasa Arab biasa-biasa aja tuh, giliran takbir ya kan kagak ada yang gitu, nggak ada, biasa aja deh. Yang penting itu sudah membedakan antara ha dengan kho dengan ha, kita misalnya gitu ya. Jangan Allahu Akbar salah, Allahu Akbar salah ya kan. Allahu udah nggak usah sampai dalam banget begitu. Mau dibilang apa emang Abah? Kalau begitu tuh mau dibilang apa gitu? Mau dibilang khusyuk begitu? Enggak juga ya kan. Habis sampai begitu tuh Allahu Akbar, habis baca Allahu Akbar kabira apa kemudian pikirannya khusyuk? Ya belum tentu. Ali bin Abi Thalib aja kagak khusyuk katanya ya kan. Apalagi kita-kitaan kayak begitu ya. Pernah kan Nabi menguji sahabat siapa yang bisa sholat 2 rakaat khusyuk? Yang nunjuk Ali bin Abi Thalib. Tapi setelah selesai Nabi bilang enggak khusyuk ya. Ada 1 rakaat kedua tuh kata Nabi enggak khusyuk katanya begitu. Apalagi kita. Jadi jangan memberat-beratkan ya, dan hanya memperdengarkan untuk diri sendiri. Jangan sampai was-was, apalagi bikin was-was orang lain tuh begitu ya. Wal jahru biha lil imam, dan sunnah jahar dengan takbiratul ihram tadi bagi imam. Nah, jadi sunnah kemarin yang dipertanyakan tuh ya. Sunnah artinya boleh nggak imam takbiratul ihramnya hanya memperdengarkan dirinya saja? Boleh, ya, nggak jadi masalah. Yang penting makmum semuanya tahu kalau imam sudah takbir gitu, ya.
Tapi sunnah bagi imam untuk jahar. Nah, kalau jaharnya sunnah bagi imam kan di sini tidak ada kesunahan bagi makmum kan untuk takbir jahar ya kan? Nah, berarti kalau gitu takbir ihram jahar itu hanya untuk imam. Logikanya begitu. Ya, jangan semua makmum takbirnya jahar semua, rame masjid kalau begitu ya kan. Nah, iya. Sekali lagi dah, kalau makmum semua takbirnya jahar pada waktu dia memulai takbiratul ihram, yakin tuh nanti mengganggu orang yang konsentrasinya memang tidak fokus gitu. Ya, yang di pojokan-pojokan dikit gitu, mungkin jauh-jauh daripada imam gitu, salatnya lagi salat sir gitu kan. Ya, terus jamaah masuk, ya udah masbuk gitu, Allahu Akbar, ruku tuh pada itu yakin dah, jalan dah. Uji nih entar besok ya. Uji besok nih. Sengaja jangan, nggak usah dibikin ini gitu. Pas imam lagi masuk nih udah ini ente sembahyang aja tuh di belakang, diri aja dulu di belakang. Rakaat kedua misalnya imam lagi baca Fatihah agak lama dikit, kira-kira diperkira ini pada baca ihdinas shiratal mustaqim tuh masuk. Takbir gedean dikit, Allahu Akbar, yakin lah pokoknya ada yang ruku. Kalau nggak percaya, ya kan? Kenapa? Orang menyangka bahwa itu adalah takbirnya imam, itu begitu. Nah ini makanya sunnah bagi imam untuk jahar, bukan bagi makmum. Berarti bagi makmum tidak sunnah untuk menjaharkan takbir. Dia hanya diperintahkan untuk memperdengarkan dirinya sendiri. Lawan daripada sunnah kan makruh kalau gitu kan? Berarti makmum yang menjaharkan takbirnya melampaui jaharnya imam, bahaya kalau gitu, masuk dalam kategori makruh, mewaswaskan orang lain, apalagi sampai ya menjadikan orang lain ruku bukan gara-gara perintah imam, tuh begitu. Kalau namanya sholat mesti tidak ada orang yang khusyuknya itu atau pikirannya lagi kagak ini dah gitu ya kan. Enggak semua di musola mah orangnya khusus semua. Di masjid juga begitu juga. Kalau nggak percaya coba dah cek besok. Ya kan jajalin ya. Besok nih asar tuh yang jahar yang sir salatnya ya kan. Yang salatnya sir, masuk dah rakaat kedua. Kira-kira imam baca Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya agak lama dikit, takbir gedean dikit, yakin mesti ada yang ruku tuh ya kan. Nah, ini berarti kan kalau begitu jaharnya makmum di waktu takbiratul ihram membuat orang terganggu kalau begitu ya, mengganggu. Kenapa? Harus dipahami baik-baik ya bahwa tidak semua orang sholatnya khusyuk ya, atau mungkin dia terlalu khusyuk kali begitu ya, saking ya khusyuk banget sehingga yang didengarkan itu memang masuk banget itu ke kupingnya begitu kan, sehingga akhirnya pas ada takbir Allahu Akbar, tanpa pikir lagi tuh dari mana takbirnya ya kan. Pokoknya dengar takbir aja ya kan, langsung ruku. Nah, itu juga bahaya juga jadinya. Maka dikatakan yang dimaksudkan memperdengarkan adalah memperdengarkan dirinya sendiri. Untuk jahar sunnahnya hanya pada imam. Tuh begitu ya. Bihaitu yasma'uha man khalfahu. Sekira ya didengar takbiratul ihram tadi oleh orang yang di belakang imam. Untuk apa? Liyubadiru bitakbirihim aqibahu, agar mereka segera ya melaksanakan takbir mereka ya setelah takbirnya imam. Tuh ya. Jadi imam yang sunnah punya jahar tapi makmum tidak. Kemudian sunnah berikutnya adalah wajazmur ra min akbar ya. Kalau kita baca Allahu Akbar itu susunannya namanya itu mubtada dan khobar tuh. Berarti ya Allahu mubtada, akbaru itu adalah khobarnya. Khobar tuh harokatnya ada ya, dhammah. Tapi giliran takbir tidak dibenarkan kita membaca Allahu Akbaru gitu misalnya ya. Nggak usah begitu. Yang disunahkan adalah dengan menjazamkannya. Jadi kira-kira kita anggap posisinya sebagai posisi waqaf gitu ya, Allahu Akbar. Khilafan li jam'im mutaakhirin, berbeda ada sekelompok ulama mutaakhirin tabaan li Ibnu Yunus ya, mengikuti kepada Ibnu Yunus, fa innahu aujabahu, maka
Ibnu Yunus dan orang yang sekelas dengan beliau tadi itu mewajibkannya. Jadi wajib tuh dibaca akbar. Kalau pernyataan wajib, lawannya jadi haram kalau dibaca Allahu Akbaru. Tuh misalnya begitu ya. Jadi menurut Ibnu Yunus tuh dan sebagian ulama mutaakhirin wajib membaca sukun pada kalimat pada kalimat akbar ya. Artinya kalau di sini wajib berarti haram membaca akbaru tuh begitu ya. Karena lawan daripada wajib hukumnya adalah haram jadinya. Wa adamu tasdidir ra'i 'alal mu'tamadi. Yang berikutnya adalah tidak ada tasdid pada huruf ra menurut qaul yang mu'tamad. Agak susah sih memang untuk mentasdidkan ra ya pada itu tuh pada akbar itu. Selain memang ada kewajiban atau kesunahan ya, kalau di sini kita sunnah ya, ada kesunahan untuk mensukunkannya. Nah, mentasdidkannya juga sebenarnya adalah susah ya. Jadi jangan dipanjangin aja. Allahu Akbar. Tuh nggak boleh tuh. Seolah-olah kalau begitu tuh adanya tasdid. Sama pada pembacaan surah Al-Ikhlas tuh. Imamnya hati-hati. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Langsung tuh ya. Jangan ada qul huwallahu ahad. Ya. Itu kalau ahad ditahan kemudian baru ada qalqalahnya, itu seolah-olah menjadi ahad, dalnya ada tasdidnya jadi. Ya, sama seperti tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kan tahan dulu kan? Wa tab gitu ya. Karena baknya ada dua di situ. Permasalahannya kalau tabat benar memang baknya ada dua. Jadi bacanya wa tab ya. Tapi kalau ahad ditasdidkan maka berubah artinya sangat luar biasa. Ahaddu itu artinya tajam. Jadi apa kalau gitu? Qul huwallahu ahad. Katakan dia Tuhan yang kamu tanyakan adalah Allah yang tajam. Oh, ya kan? Kelihatannya sih pengen mantap ya kan. Qul huwallahu ahad. Jadi salah akhirnya. Belakangnya juga begitu juga tuh ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh, ya kan? Kalau orang dibilangin mau aja tuh masih enak dah gitu ya kan. Ini kadang-kadang dibilangin galakan dia. Wah, ini yang begini nih ya kan. Udah salah, dibilangin ngelawan ya kan. Nah, di sini nih pentingnya kita ngaji ya. Jangan sampai sembarangan tuh. Karena bahasa Arab nggak bisa sama dengan bahasa Indonesia. Bahasa kita aja lah ya. Kita ngucapin kata baju pendek dua-duanya artinya baju. Baju. Tuh. Panjangin satu. Baju. Apa? Baju. Panjangin satu lagi. Baju. Ya, baju juga. Panjangin dua-duanya. Baju. Ya. Enggak berubah artinya baju-baju juga. Kata wahid, ya. Wahid, ya. Terus dipanjangin belakang wahid. Udah beda artinya, ya. Wahid satu, kalau wahid satu-satunya gitu, ya. Beda jadi itu maknanya seperti itu. Khamis, ya. Khamis itu artinya yang kelima. Tapi kalau Khamis menjadi hari Kamis gitu, ya. Orang Arab kalau ngomong agak bingung tuh nanti. Ya. Al-Khamis min yaumil Khamis. Ya. Al-Khamis min yaumil Khamis. Nah, jadi tanggal 5 hari Kamis, maksudnya begitu ngomongnya ya.
Kalau kita belum paham tuh, wah nih hari 5 jadinya begitu, akhirnya kita ngomong, kita dengarnya kayak begitu jadi ya. Nah, karena memang bahasa Arab ya berbeda mad ya, berbeda tasdid. Nah, itu sudah memiliki arti yang berbeda. Maka hati-hati nih yang kayak begini, terutama kalau jadi imam dah ya, tolong diperhatiin baik-baik tuh. Wa raf'ul yadaini 'indaha. Wa adamu tasdidir ra'la mutab. Khilafan li ba'dil ulama fa innahu ishtarata dzalika. Berbeda dengan sebagian ulama karena ada sebagian yang mempersyaratkan sedemikian. Ya. Agak repot sih memang akbar gitu jadinya ya, tapi kita nggak usah begitu. Wa raf'ul yadaini 'indaha, dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah tuh. Berarti kalau tidak kita angkat, ya berarti sebenarnya nggak jadi masalah, gitu, tidak membatalkan sholat. Tapi nanti bisa jadi gara-gara meninggalkan yang sunnah, akhirnya munculnya adalah yang makruh jadinya gitu. Kemudian yang ketiga, al-thalisu al-qiyamu fil fardi lil qadiri. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu pada salat fardu ya, alaihi, walau mu'adatan, bagi orang yang mampu tadi itu berdiri walau mu'adatan, sekalipun salatnya salat yang diulang, au salata sabiin, atau salatnya anak kecil. Jadi kalau orang normal sehat ya, dan tidak ada pada posisi yang mengkhawatirkan dia jatuh gitu misalnya, maka dia wajib sholat dalam kondisi berdiri. Sekarang lil qadiri nih, mampu ya, tapi posisi dia ada di kapal laut ya. Gimana tuh sembahyang di kapal laut misalnya? Harus berdiri juga apa? Kan repot ya kan? Sementara yang namanya kapal laut jalannya seperti itu ya. Nah, berarti kalau begitu, walaupun dia mampu untuk berdiri, tapi karena posisi sholatnya di kapal, itu juga sulit ya. Di kereta dan lain sebagainya, itu agak ribet. Masih apa namanya, di pesawat Arab Saudi itu katanya itu dia punya musola tuh ya. Jadi di pesawat itu lebih stabil gitu dibandingkan dengan apa namanya, kendaraan-kendaraan lain ya, yang paling cepat sekalipun itu pesawat lebih stabil. Jadi walaupun kemana saja kiblatnya nggak jadi masalah, tapi di pesawat tersebut kayaknya ada musolanya begitu ya. Nah, itu masih bisa tuh. Nah, tapi kalau udah di kereta, di bis dan sebagainya, itu posisi dalam kondisi tidak normal, walaupun orangnya sanggup, maka tetap dia diperkenankan untuk tidak berdiri. Sholat yang diulang itu diantaranya adalah sholat yang kita merasa misalnya jamaah pertama yang kita misalnya sembahyang sendiri, udah selesai, tiba-tiba ada jamaah ya yang lebih banyak gitu. Terus sebaliknya juga sama-sama jamaah, tapi jamaah yang kedua lebih banyak lagi. Itu katanya boleh sholat kita diulang. Yang paling baik sih kalau kita pas sudah selesai sholat sendiri, tiba-tiba selesai sholat, nah itu ya ada sholat yang berjamaah. Sekalipun mungkin 2 orang gitu, ya selain kita nih, maka kita diperintahkan sunnah tuh untuk ngulangin sholat demi untuk mendapatkan sholat berjamaah. Ya, nah sholat yang itu namanya sholat yang diulang tuh begitu ya. Kan tadi namanya udah melaksanakan sholat, tapi karena segi afdoliyahnya kurang, nah sekarang kita pengen sholat berjamaah. Nah, yang tadinya sholat sendiri jadi berjamaah, maka itu namanya sholat yang diulang. Namanya sholat diulang kan berarti tadi udah sembahyang kan kalau begitu ya. Kalau udah sembahyang, bebas sekali, boleh duduk, boleh apa begitu, nggak bisa ya. Kalau dia orangnya masih mampu, maka ya itu dia tetap wajib melaksanakannya dalam posisi berdiri. Demikian sholat anak kecil ya, tetap anak kecil tidak ada
dispensasi untuk sholat dalam posisi duduk kalau memang dia sudah mampu untuk berdiri dalam usia-usia yang normal begitu ya, itu dia udah berdiri maka sholatnya juga harus berdiri juga. Nah, ini fil fardi ya. Tadi itu ada kenyataan tuh, ada bahasanya fil fardi. Artinya kalau nanti sholat di luar fardu ya, fardu itu bisa jadi memang sholat 5 waktu, bisa jadi sholat qadha, bisa jadi sholat sunnah yang dinazarkan itu namanya masuk dalam kategori fardu tuh ya. Saya sakit ya, akhirnya nazar kalau saya sembuh saya pengen sholat ya 100 rakaat gitu misalnya ya. Ini nazarnya nih ya, nazarnya itu menjadikan sholat sunnahnya wajib tuh, maka nggak boleh sholatnya dalam posisi duduk. Kalau begitu harus berdiri karena masuk dalam kategori yang dinazarkan. Nah, kalau sholatnya sholat sunnah itu masih dibolehkan untuk sholat tidak berdiri sekalipun mampu ya. Sholat tarawih itu misalnya ya, sholat tarawih itu boleh kita imamnya diri, makmumnya duduk boleh sekalipun kita dalam kondisi sehat ya. Nah, tapi permasalahannya kalau udah sholat dalam posisi normal tapi kita duduk gitu misalnya, itu pahala jadi kurang setengah ya. Bisa berdiri duduk, nah itu pahala yang tadi 100 menjadi setengahnya ya. Posisi bisa duduk terus rebahan ya, setengahnya lagi jigo jadinya lagi terdapat ya kan. Makin kecil aja ya. Nah, maka selagi memang bisa dan dalam kondisi sehat, tempatnya adalah normal, maka ya rukun ini menjadi wajib untuk melaksanakan dalam posisi berdiri. Wa syartuhu, dan syaratnya adalah al-i'timad ya, berpegang teguh ala qadamahi atau bertumpu kepada dua kakinya, au ahadihima atau salah satu daripada dua kakinya, wa nasbu faqari zahrihi, dan menegakkan tulang punggungnya. Ya gampangnya yang disebut berdiri itu gimana dah, gitu aja ya. Bahwa kaki kita baik satu ataupun dua kalau memang kondisinya seperti itu ya. Kemudian yang namanya tulang belakang tuh kalau disebut berdiri itu berarti posisinya adalah tegak begitu ya. Nah, itu dijelaskan kayak begini nih biar membedakan antara diri dengan ruku begitu ya. Ruku itu bagi yang sehat sebenarnya ya kan berdirinya di atas dua kakinya juga tuh bertumpunya. Tapi permasalahannya tulang belakang harus ditundukkan. Nah, itu yang berbeda gitu ya. Maka dibedakan dengan berdiri kalau begitu. Fa in taqawwasa zahruhu, apabila ya melengkung tulang punggungnya. Kenapa? Likibarin aw maradin, disebabkan karena tua atau sakit. Hatta sara karaki'in, sehingga akhirnya dirinya dia sama seperti orang yang ruku ya, dirinya sama seperti orang yang ruku. Nah, waqqafa kadzalika wujuban, maka dia harus berdiri kayak begitu dalam posisi yang wajib. Artinya bagaimana? Karena memang tua akhirnya jadi bongkok kalau kita bilang tuh ya. Atau gara-gara sakit, sekarang kan ada tuh yang namanya bahasa tulang kejepit tuh ya. Kan sangat memungkinkan orang kalau kena sakit tulang kejepit, badannya tadinya tinggi tegak jadi bengkok lah bahasanya begitu. Semampu dia berdiri seperti itu wajib begitu ya. Nggak boleh untuk meninggalkan yang kayak begitunya gitu karena kemampuannya begitu ya begitu gitu. Tapi nggak boleh meninggalkan yang itu gitu. Dia bongkoknya siapa tuh begitu? Ya begitu. Kalau memang dibutuhkan ada penopangan ya pakai penopangan selagi ya memungkinkan bagi dia untuk bisa berdiri sesuai dengan kondisi ya bongkoknya tadi tuh begitu ya, jangan ditinggalkan. Kalau dipaksain namanya udah tua atau sakit untuk lurus lagi begitu ya kagak mungkin ya kan. Nah, itu juga akibatnya memaksakan. Nggak mungkin lah dalam agama
ya, memaksakan hal yang tidak mampu pada diri umat Islam seperti itu. Wazada inhinaan lirruku, dan menambah membungkuk, lebih membungkuk gitu nunduknya lirruku, dalam posisi ruku, walau yasiran, sekalipun sedikit, ya, bihasabi qudratihi, sesuai dengan kemampuannya. Ada orang bongkoknya siapa nih, ya, bongkoknya siapa, ya udah tuh berdirinya tuh segitu tuh. Terus untuk rukunya, ya, bengkokin lagi sedikit gitu, ya. Kalau merasa sakit, ya pokoknya bedain antara bongkok berdiri dengan bongkok pada waktu ruku, biar ada beda begitu. Jangan sama-sama banget begitu. Upayain bihasabi qudratihi, bedainnya sesuai dengan kemampuannya. Sedikit tapi sudah membedakan antara bongkok diri dengan bongkok pada waktu ruku, ya. Bengkok badan pada waktu diri dengan bengkoknya badan pada waktu ruku. Terus wa yazidu ala adli sujud in qadara. Nah, lebih lagi daripada tadi, ya, dalam rangka melaksanakan sujud jika dia mampu. Jadi kalau untuk sujud tentu lebih banyak lagi membungkuknya begitu. Nah, ini bagi yang berdiri, ya. Pokoknya sih dalam posisi agama tidak ada istilah yang menjadikan sholat atau ibadah itu menjadi berat, tidak ada, ya. Maka nanti kalau kita baca hadis, ya, bahasa-bahasa, ya, ini apa ya, mastata'tum bahasanya di situ, ya. Mastata'tum itu kata-kata dalam Al-Qur'an ada wattaqullaha mastata'tum, dalam hadis juga demikian juga. Kata-kata mastata'tum itu muncul. Ini berarti kalau begitu dalam hal melaksanakan agama itu tidak ada sesuatu yang wajib dipaksakan sehingga menyakitkan, itu begitu. Dalam hal dipaksakan bahwa itu harus dilaksanakan karena itu menjadi wajib, nah itu memang harus. Karena juga yang diwajibkan memang sesuatu yang tidak bertentangan dengan kondisi tubuh, tabiat tubuh. Orang disuruh sholat, ya, nggak ada yang gara-gara sholat tubuh jadi rusak, gitu. Maka sholat wajib dikerjakan, wajib dipaksa itu, ya. Kalau dia udah Islam, gitu, ya. Terus puasa, pada dasarnya bagi orang yang sehat dan normal tidak akan ada orang berpuasa kemudian menjadi sakit, nggak ada. Nah, kalau dia sakit ya memang diperbolehkan untuk meninggalkannya. Maka kalau begitu setiap kali ajaran agama itu dikerjakan, maka nanti yang memang bisa dikerjakan normal, ya, ya sampai betul-betul maksimal begitu, wajib dikerjakan secara maksimal, diupayakan. Kalau tidak, selagi itu tidak menjadikan rusaknya badan, nah maka itu dikerjakan sesuai dengan kemampuannya. Sangat memungkinkan nih ada orang yang kalau puasa itu dia nggak sanggup tuh sampai yang normal begitu, ya, 18 jam tuh di Indonesia misalnya. Pada masa jam-jam tertentu orang ini kalau udah masuk sekian jam lapar gitu atau nggak makan, itu bisa jadi tuh perutnya sakit, badannya menggigil, ya, menggigil tuh sampai ini gitu, ya kan. Nah, ini apakah yang demikian itu harus berbuka? Ya, yang pertama mungkin iya. Tetapi meninggalkan puasa pun itu tidak boleh 100%. Ya. Lalu bagaimana? Tadi tuh ada kata-kata mastata'tum. Ya. Orang ini berpuasa, kalau dia puasa 100% kalau gitu seperti kita 18 jam, jangan-jangan mati nih orang. Berarti kalau begitu puasa dia mungkin punya perbedaan. Maka dia boleh puasa sesuai dengan jam yang dia mampu untuk puasa tuh berapa jam tuh misalnya. Sekarang dari subuh sampai zuhur itu udah terasa perutnya melilit, kemudian menggigil badannya, ya udah buka gitu. Ya. Tapi nanti habis berbuka jangan kemudian enak-enakan ngopi, ngerokok di depan orang gitu. Ngapa lo? Sakit gua kan, ya kan?
Enak, habis sakit ngopi ya kan siang-siang. Wah, lanjutin lagi. Itu yang disebut dengan mastatotum tuh di situ tuh. Kalau dia berbuka dalam rangka menyelamatkan tubuhnya, oke silakan. Tapi setelah itu jangan melanjutkan makan dan minum secara bebas. Dia wajib menahan kembali. Berbuka tadi tuh jangan sampai dia mati aja begitu ya. Jadi begitu. Nah, apalagi kalau penyakitnya kayak begini nih berkelanjutan. Ya, nggak bisa sembuh gitu misalnya. Percuma kalau ditinggalin kan kodonya juga begitu juga nantinya gitu kan. Giliran puasa misalnya niat kodo begitu, ya begitu lagi nanti. Maka ya puasanya begitu gitu ya. Apakah itu salah? Ya karena memang kondisinya begitu masalahnya dia gitu ya. Nah, ini dalam hal agama atau beribadah ya begitu aturannya. Tidak boleh meninggalkan secara totalitas atas nama sakit ya, tetapi juga tidak boleh melanggar atau menjalankan agama sampai akhirnya menjadi badan itu rusak. Itu nggak boleh ya. Meninggalkan secara totalitas atas nama sakit itu sebenarnya juga tidak boleh. Oh, saya sakit apa? Pano, terus nggak puasa lah. Sakit pano kagak puasa ya kan? Apa hubungannya? Oh, yang berat-berat pasti. Yang apabila sakit itu menyebabkan rusaknya badan, nah itu. Sekarang rusaknya badan itu berkepanjangan atau tidak? Kalau tidak, oke, sekarang batalkan puasanya, tapi kemungkinan besar bisa nggak dikodok nanti akan datang. Kalau bisa, sekarang batal, nanti kodok puasa dengan puasa yang normal. Sekarang kalau sakit, ya, sholat, bongkok, puasa, sakit, mau diapain? Emang kondisinya ada begitu, ya kan? Sholat sekarang saya kagak bisa. Kenapa? Badan saya bongkok. Kapan sholatnya? Nanti dah, bulan depan. Emang bulan depan bongkoknya hilang? Ya kan? Kan kagak. Ya udah, sholat dalam kondisi bongkok kayak gitu, biarin. Walaupun kalau nggak bisa berdiri secara utuh. Puasa, mungkin nggak penyakit ini diobati sembuh? Oh, nggak bisa disembuhkan penyakit seperti ini. Emang udah menjadi penyakitnya dia begitu. Ya udah kalau gitu, bagaimana puasanya? Ketika penyakit itu kambuh di jam-jam dia menahan lapar pada waktu itu, buka udah pada waktu itu. Tapi setelah itu melanjutkan lagi puasa. Ini bukanya ini bukan untuk membatalkan, tapi untuk menyelamatkan namanya. Ya, itu yang disebut dengan ya mastata'tum tuh begitu. Jadi ya begitu murahnya tuh Islam di dalam beragama. Tetapi juga jangan dipermainkan begitu. Warabi'u, dan yang keempat, qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Dalam hadis dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah ya salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis ini menjadi dasar bagi mazhab Syafi'i bahwa Al-Fatihah adalah rukun. Ya. Mazhab yang lain itu masih mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ya Al-Qur'an walaupun sedikit. Artinya apa? Walaupun enggak membaca Fatihah tapi membaca Al-Qur'an, salat masih sah. Ya. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu tidak sah. Namun mazhab yang kayak gini pun yang katanya ya membaca surat yang mana saja boleh walaupun bukan Fatihah, pada faktanya sih nggak ada yang mempraktekannya gitu ya. Jadi tetap Fatihah itu menjadi rukun ya, walaupun ada perselisihan pendapat bahwa membaca Fatihah ya itu tidak harus, yang harus adalah membaca Al-Qur'an walaupun sedikit. Tapi memang pada prakteknya sih hampir di semua mazhab lah dapat dipastikan bahwa Fatihah adalah rukun dalam sholat, dan pada intinya siapapun yang punya pendapat lain tentang Fatihah ya tetap saja membaca Fatihah juga begitu. Nah, maka Fatihah ini adalah rukun inti daripada sholat itu sendiri. Wa tashtamilu ala ahada asyara syartan. Membaca Fatihah ini meliputi 11 syarat. Ya. Ini kalau kita kagak ngaji nih begini-begini kagak tahu nih. Ya. Jangan dianggap ngaji enteng begitu, padahal ada ibadah yang menghubungkan kita kepada Allah, lalu kita enteng-entengin begitu tuh. Waduh, ini bahaya benar. Ya. Kalau hubungan kita kepada Allah kita anggap ringan-ringan saja,
lalu kita mementingkan segala sesuatu di luar ibadah itu, waduh, ini hidup yang kayak begitu tuh apa pentingnya kalau begitu? Betul bahwa setiap orang butuh makan, butuh hidup, butuh pencarian, butuh apa segala macam. Betul, memang Tuhan bikin kayak begitu. Tetapi ibadah kepada Allah itu juga sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan di dalam hal beribadah itu di dalamnya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Nggak bisa tuh untuk sholat sambil-sambilan begitu. Waktunya ya waktu sisa-sisa. Dalam hidup umat Islam, sholat itu menjadi waktu utama untuk beribadah. Harus disiapinnya kayak begitu. Bukan waktu sisa kerja, waktu sisa main, ya waktu sisa apa segala macam baru sholat. Nggak bisa. Lebih-lebih lagi di dalam sholat itu ada syarat dan rukun. Manakala syarat dan rukun tidak terpenuhi, wah itu berarti nanti sholatnya dinyatakan tidak sah jadinya. Ahaduha, yang pertama, qira'atu kulli ayatiha, membaca semua ayatnya. Ya, dalam arti dalam satu kali kita membaca surat Al-Fatihah itu tidak boleh hanya membaca sebagiannya saja. Wa hiya sab'u ayatin bil basmalati, ya, yaitu ada 7 ayat yang disertai dengan bismillah. Ini mazhab Syafi'i banget nih yang begini, ya. Mazhab yang lain nanti bismillah itu tidak masuk, ya. Nanti di ayat terakhir tuh itu sampai situ ada penggalan. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus berhenti situ, ya. Ghairil maghdubi, berhenti, mulai lagi. Tapi bagi mazhab Syafi'i yang paling baik itu jangan berhenti di situ. Karena bismillah udah jadi satu ayat. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, itu wajib dilanjutin begitu, ya. Maka imam ya upayain ngatur napas tuh, ya, di ayat tersebut karena itu termasuk ayat yang lumayan panjang begitu, ya. Wasaniha, yang kedua, mura'atut tasdidat allati hiya arba'a syarat syiddatin, yang di dalamnya terdapat 14 tasdid. Ini nih banyak yang lolos nih, ya. Banyak orang yang sembarangan, bukan gara-gara ngapa sih, kadang-kadang gara-gara dulu di TK-nya gurunya ngajarinnya begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu kan ya, banyak ya, ada ya guru TK yang ngajarin anaknya begitu kan, dengan langgam-langgam kayak begitu, ya. Giliran yang kayak gitu tuh ke bawah akhirnya sampai dia gede, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gurunya yang ngajarin begitu, ya kan? Nah, ini yang berbahaya nih, ya. Padahal itu ada tasdidnya di dalamnya, ya. Fal harful musyaddadu, huruf yang ditasdidkan, harfani, ya, adalah 2 huruf. Awaluhuma sakinun. Yang pertama daripada 2 huruf itu adalah sakin, huruf yang sukun. Jadi kalau dikatakan yang gampang apa misalnya, iyyaka tuh sebenarnya alif, iya, asalnya begitu tuh, ya. Iya pertama sukun, iya keduanya baru berharokat. Kalau seandainya dihilangkan tuh iyyaka, maka ada huruf yang hilang satu kalau begitu, ya. Menghilangkan satu huruf, wah itu berarti nanti sangat berbahaya tuh dalam ayat begitu, ya. Menghilangkan satu huruf, menambahkan satu huruf juga berbahaya juga. Jadi memang harus pas benar tuh, harus Al-Qur'an begitu. Wasalithuha, yang ketiga, mura'atu mualatiha ayil ayati as-sab'i, memelihara, ya, kelangsungannya atau berurutannya ayat yang 7. Bi antata sila kalimatuha, di mana bersambung kalimat-kalimatnya. Bisa jadi dimaknai satu ayat nyambung, ya, nggak boleh satu ayat dibaca penggal-penggal. Terus antara satu ayat dengan ayat berikutnya juga tidak boleh ada jeda yang terlalu lama, ya, kecuali hanya untuk ambil napas, kira-kira begitu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti, ambil napas.
Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin berhenti lama, ya kan? Lebih daripada waktu untuk ngambil nafas, bisa jadi nanti dianggap tidak mualat namanya kalau begitu. Kalau tidak mualat, dari mulai lagi kalau begitu, ya. Nah, itu. Warabiuha yang keempat, mura'atu tartibiha, menjaga tertib ayat sab'i fi qiraatiha di dalam membacanya. Dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahman, ya, itu harus berurutan. Nggak boleh ayat 1 bismillah terus maliki dulu gitu misalnya, terus iyyaka na'budu alhamdulillah terus waladhdallin ar-rahman, wah acak-acak kan begitu, nggak bisa, harus berurutan. Wa khamisuha yang kelima, mura'atu ikhrajil huruf, ya, memelihara pengeluaran huruf-huruf min makharijiha, daripada makhrajnya. Falau abdala harfan ma'al qudrah, andaikan dia mengganti satu huruf beserta mampu, ya, ala nutqi, untuk mengucapkan yang benar, lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya, ya. Wa illa, kalau dia tidak mampu, sahhat, baru sah. Ada orang yang memang makhrajnya benar itu, ya. Yang paling berat kan dalam Al-Fatihah diantaranya adalah dod tuh, terus to, ya. Nah, hati-hati tuh, itu termasuk huruf-huruf berat semua tuh, ain, ya kan, ha. Nah, itu harus keluar memang pada tempatnya. Maka nanti orang yang tidak mampu mengeluarkan huruf pada makhrajnya, sebaiknya mundur jadi imam, ya. Ngaku aja dah begitu, ya. Jangan maksain diri banget begitu, ya kan, yang pada akhirnya nanti sholat berjamaahnya rusak. Orang yang cadel, ya, nggak bisa nyebut satu huruf, boleh dia jadi imam, tapi makmumnya harus sama semuanya begitu. Kan susah ngumpulin orang yang huruf ro-nya kaki bisa nih, Allahmanillahim, nah, ya kan, dia boleh tuh jadi imam, tapi makmumnya begitu juga. Nah, sekarang ngumpulin imam dan makmum yang nggak bisa ngomong R bareng-bareng kan repot jadi, ya kan. Nah, maka dia harus mundur, nggak boleh. Atau memang ada pola penyebutan yang di daerah tertentu itu berubah. Di Jawa itu huruf H berubah menjadi K, huruf Ain berubah menjadi Eng, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kalau sekedar buat baca-baca di luar sholat, oke lah kali, ya, nggak jadi masalah. Ar-Rahmanir Rahim, ya, kalau buat di luar sholat nggak jadi masalah. Tapi kalau di dalam sholat, mungkin kalau dia susah dan sulit untuk belajar karena memang lidahnya kayak begitu, untuk dia nggak jadi masalah. Tapi kalau dia jadi imam nggak bisa, ya. Nah, jadi harus keluar pada tempatnya masing-masing tuh gitu. Udah sesuai dengan makharijul huruf yang telah ditempatkan. Nanti berubah makharijul huruf sangat memungkinkan akan berubah arti. Nah, itu yang jadi permasalahan besar tuh di situ. Jadi kalau mampu, ya, harus mengucapkannya dengan baik. Dia mampu tapi tidak mau mengucapkannya dengan baik, batal, ya. Kalau dia tidak mampu, ya udah sesuai dengan kemampuannya kalau begitu, ya. Seingat saya di Persia itu mereka nggak bisa tuh nyebut huruf dod, ya. Dod itu tuh menjadi za jadinya di sana, ya. Wala zalin jadinya begitu, ya. Pada kalangan orang tertentu, ya, qaf menjadi g. Ya, ada orang Arab tertentu nih, ya, mohon maaf, siapapun Anda tidak bisa dan tidak punya hak untuk ngatur siratal mustaqim, ya, sesuai dengan selera Anda begitu, ya, karena qaf itu punya makhraj, ya. Ya, jangan mentang-mentang merasa diri orang hebat kali begitu, datang dari kalangan suku bangsa tertentu, Arab tertentu dengan lain sebagainya, lalu kemudian akhirnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim gitu misalnya, ya. Nggak boleh, nggak bisa.
Biar dia kiai atau ulama atau habaib, kalau udah nyebutnya mustaqim, itu namanya G kalau begitu, udah bukan qaf, ya. Nggak bisa. Ya, kalaupun ada kelompok-kelompok tertentu yang memperbolehkannya, mungkin kelompok kecil kali, ya. Tapi senyata dan senyampang itu ada huruf yang benar menurut kabilah Quraisy, ya, harus itu yang dipakai. Jangan mengalihkan kepada huruf-huruf atau makharijul huruf di luar kabilah Quraisy, karena memang perintah terakhir, ya, pada masa Utsman itu memerintahkan agar ayat Al-Qur'an ditulis dengan dan dibaca dengan lahjah Quraisy, nggak boleh dengan lahjah yang lain, ya. Orang Mesir itu menyebut qaf menjadi a, ya. Maka kalau dia ngomong sehari-hari aul, ya, itu sama dengan akulu tuh. Yaqulu menjadi yaulu. Tapi giliran baca siratal mustaqim nggak boleh menjadi siratal mustaqim gitu, ya, nggak bisa. Harus balik lagi ke qaf yang semula gitu. Kalau ngomong sehari-hari oke lah, nggak jadi masalah. Tapi kalau giliran baca ihdinas siratal mustaqim wajib, ya, pada makharijul huruf dari mazhab atau dari lahjah Quraisy. Walau qala siratal ladina, kita kan pakai zal, di sini pakai dal. Bidalil muhmalah, dengan dal yang tanpa titik, lam tasihha salatuhu, tuh, ya, tidak sah salatnya. Kama nabbaha alaihil Asnawi, sebagaimana diingatkan oleh Imam Asnawi, afadadalika ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam ar-Ramli. Wasa disuha, dan yang keenam, salamatum minallahnil mudirri, ya, selamat daripada kekeliruan bacaan yang membahayakan, ya, yang merusak pokoknya, ya. Tadi itu mustaqim bagi orang Mesir, mustaqim, ya, bagi apa tuh? Mungkin Arab Yaman kali itu yang kayak begitu, ya. Kama nabbahal musannifu ala dzalika biqaulihi, sebagaimana dijelaskan oleh musannif dalam ucapannya, wa adamul lahnil mukhilli, dan tidak boleh ada lahan, ya, kekeliruan yang sangat merusak, ai al-mughayyiri bil makna, yaitu yang merusak arti. Qadammi ta'i an'amta, seperti mendomahkan tak pada kalimat an'amta, au kasriha, atau mengkasrahkannya. Mohon kalau ada shinnya, titiknya itu dihapus deh. Kalau kasriha tuh nanti artinya memecah kalau begitu. Au kasrika fi iyyaka, atau mengkasrokan kaf pada lafaz iyyaka. Sirat iyyaka na'budu, gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dirubah menjadi iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Enggak boleh, ya. Apalagi dengan sengaja. Terus siratal ladzina an'amtu, ya, an'amti, nggak boleh, ya, itu namanya merusak makna yang sangat luar biasa gitu. Wa yahrumul lahnu alladzi lam yukhilla, dan haram, ya, kekeliruan bacaan yang mungkin tidak merubah arti, ya, tidak merusak. Qarafiha ya alhamdulillah, seperti merafakan ha pada alhamdulillah, ya. Pada bismillah juga boleh, begitu juga tuh bismillahur, ya, alhamdulillahu rabbil alamin gitu. Itu katanya, ya, tidak merusak makna, tapi haram dibaca begitu, ya, dosa-dosa juga jadi kalau begitu kan. Wa fathid dal na'budu, dan memfathahkan pada lafaz kata na'budu, iyyaka na'buda, tuh jadinya iyyaka na'buda wa iyyaka nasta'in, wa kasri ba'iha wa nuniha, dan mengkasrahkan ba dan nunnya. Iyyaka, kalau kasrah ba-nya, iyyaka na'bidu, kasrah ba tuh, ya. Kasrah nun, iyyaka ni'budu, ya, tuh. Jadi jangan dirubah-rubah yang kayak begitu, ya. Ini akan merubah yang yang
yang demikian tadi. Tapi katanya wala yubtilu, dan tidak membatalkan salat. Ya, kalau kita udah tahu yang benar, tetap harus kita pakai yang benar. Walaupun ada kali yang salah tapi tidak membatalkan salat, jangan dipakai. Khawatir nanti ya jadi permasalahan. Mungkin orang memahaminya sebuah kesalahan besar, walaupun itu sebenarnya masih memungkinkan. Baca bismillah itu kalau kita belajar nahwu ada cara tuh 9 tuh. Ya, 9 membaca. Di dalam Imri itu disebutkan iyun sabir rahmanu aw yurtafa'a fal jarru fir rahim qad ammuni'a. Ya. Kalau dinasabkan iyun sabir rahmanu, kalau kata ar-rahman dinasabkan berarti bismillahirrahmanirrahim itu begitu ya. Iyun sabir rahmanu aw yurtafa'a, atau dirafakan bismillahirrahmanu fal jarru fir rahim qad ammuni'a, maka pada ar-rahim enggak boleh ya dijarkan. Bismillahirrahmanirrahim itu enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim itu enggak boleh. Itu 2 tuh yang kagak boleh. Nanti boleh Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi kalau jadi imam jangan begitu. Ya. Ada orang bego galak, taunya memang bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Dia jadi makmum, kita bacanya bismillahirrahmanirrahim. Didengar sama dia, ditampar pala kita. Enggak salah-salahnya kalau begitu, ya kan? Kenapa? Mungkin dia pengetahuannya terbatas. Udah betul-betul baca ar-rahmanirrahim, kita membacanya ar-rahmanurrahimu. Bener enggak? Bener. Bismillahi huwa gitu ya. Bismillahi huwa ar-rahmanu huwa ar-rahimu. Itu bacanya begitu sebenarnya. Nah, cuman kan ada orang yang mungkin kagak belajar yang begitu, ya kan? Nah, kita bacanya begitu, dia kesel sama kita. Mentabok aja kepala kita. Nah, bahaya kalau begitu. Maka jangan sembarangan bagi kita yang sedemikian itu. Nanti akibatnya berbahaya pada orang-orang tertentu yang kadang-kadang ya nggak memahami yang sedemikian tadi itu. Ya. Di 9 ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin sanatan wa malaikal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dhurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dar wa ftah qulubana wa qulubahum wa arifin wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.